Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfredus Palingongo, NPM 23412011. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan analisis rasio dalam studi kelayakan bisnis. Jadi baik, analisis rasio juga merupakan salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis karena memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan dan potensi kinerja keuangan di masa depan. Dan berikutnya saya akan menjelaskan sedikit secara rinci tentang analisis rasio keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Atau rasio likuiditas utamanya meliputi rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan aset lancar. Sedangkan quick ratio mengukur kemampuan yang sama tanpa mengandalkan persediaan. Analisis rasio likuiditas juga membantu menentukan apakah perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk mengatasi kewajiban jangka pendeknya. Yang berikutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasinya. Rasio profitabilitas juga meliputi rasio laba bersih terhadap penjualan atau net profit margin, rasio laba bersih terhadap aset atau return on asset, dan rasio laba bersih terhadap ekuitas atau return on equity. Analisis rasio profitabilitas juga membantu mengevaluasi tingkat profitabilitas perusahaan dan membandingkan dengan standar industri atau pesaing. Yang ketiga, rasio hutang. Di sini dijelaskan bahwa rasio hutang juga berfungsi untuk mengukur tingkat leverage atau tingkat hutang perusahaan. Nah, rasio hutang meliputi rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio dan rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio dan analisa rasio hutang membantu mengevaluasi risiko keuangan yang terkait dengan tingkat hutang perusahaan dan kemampuannya untuk membayar bunga. Yang berikutnya adalah rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas juga berfungsi untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya dan mengelola asetnya. Rasio aktivitas meliputi rasio putaran piutang atau account receivable turnover. Analisis rasio aktivitas membantu mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan dan mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat meningkatkan efisiensinya. Nah, yang berikutnya adalah rasio solvabilitas. Di sini dijelaskan bahwa rasio solvabilitas juga mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Rasio solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap total aset atau debt to total asset ratio dan rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio. Adapun analisis rasio solvabilitas membantu mengevaluasi risiko kebangkrutan perusahaan dan kemampuannya untuk membayar hutang jangka panjang. Yang berikut adalah rasio profitabilitas investasi. Nah, rasio profitabilitas investasi mengukur efisiensi investasi perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Rasio profitabilitas juga investasi juga meliputi rasio laba bersih terhadap harga saham atau earnings per saham per share dan rasio dividen yang dibayarkan terhadap harga saham atau dividen yield. Nah, analisis rasio profitabilitas investasi membantu mengevaluasi kinerja investasi perusahaan dan menilai apakah perusahaan memberikan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Nah, dari sekian poin yang saya jelaskan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan kita menganalisis rasio keuangan secara rinci,
Pemilik bisnis atau investor dapat memahami kondisi keuangan perusahaan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Nah, analisis rasio keuangan juga merupakan salah satu alat yang penting dalam menilai kelayakan bisnis dan mengidentifikasi potensi risiko dan peluang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.